Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, semua manusia akan merasakan kematian. Jika sudah ajal, tidak ada satu orang pun atau satu makhluk pun yang bisa terhindar dari takdir itu. Nah, setelah kematian, kita kenal azab dan nikmat kubur. Perkara azab, apakah ia akan berlangsung selamanya? Siapa sajakah yang akan mendapatkan siksa kubur? Bisakah kita mengetahui seperti apa azab kubur itu? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Apakah azab kubur berlangsung terus-menerus? Menemui ajal menjadi akhir kehidupan di dunia. Namun, ternyata itu bukanlah akhir yang sebenarnya. Ada kehidupan lain yang akan terjadi. Fase itu terjadi setelah berada dalam kubur. Jika lolos menghadapinya, perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya, kuburan itu adalah rumah atau tempat singgah pertama menuju akhirat. Jika seseorang selamat di sana, maka apa yang setelah itu akan lebih ringan. Kalau ia tidak selamat di sana, maka tahapan yang setelah itu akan lebih berat. Sahih Muslim. Azab kubur diperuntukkan bagi hambanya yang berbuat jahat saat masih hidup. Namun, siksaan itu ada yang berlangsung terus-menerus dan ada juga yang hanya sementara. Azab kubur yang berlangsung secara terus-menerus dibuktikan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat, dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Quran Surah Al-Mu'min ayat 45-46. Pendapat kedua yang percaya bahwa sebuah azab atau siksaan kubur hanya berlangsung sementara. Azabnya akan berkurang atau diringankan jika benda yang diletakkan Nabi Muhammad SAW belum berubah. Hal ini dikuatkan dengan sebuah hadis. Nabi SAW melewati dua makam, kemudian berkata, sesungguhnya mereka sedang diazab. Tidaklah mereka diazab karena perkara yang besar menurut pandangan mereka. Adapun salah satunya, dia tidak melindungi diri dari air kencing. Sedangkan yang lain, dia suka berbuat namimah atau adu domba. Kemudian beliau mengambil pelepah kurma basah dan membelahnya secara vertikal dan menancapkan setiap belahan ke masing-masing makam. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal ini?" Rasulullah bersabda, "Semoga mereka diringankan azabnya selama pelepah kurma ini belum mengering." Muttafaq alaih. Siapakah yang akan diazab terus-menerus? Orang-orang yang berdosa akan membayar perbuatannya itu, salah satunya dengan menerima siksaan dalam kubur. Hal ini diperjelas dalam kitab Al-Imanu Fima Ba'dal Maut. Adapun orang-orang yang berbuat maksiat namun masih beriman, maka ada di antara mereka yang diazab secara terus-menerus sampai hari kiamat. Dan ada yang diazab sementara waktu saja dan kemudian selesai. Hal ini mungkin disebabkan karena kecilnya dosa yang dilakukan, sehingga mendapatkan azab sesuai dengan kadar dosanya tersebut. Atau bisa saja disebabkan karena adanya doa, istighfar, sedekah, atau sebab-sebab yang lainnya. Siksaan bagi pelaku maksiat yang diazab hanya sementara berarti maksiatnya hanya dikategorikan ringan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam Ar-Ruh menjelaskan bahwa siksaan jenis ini bisa diringankan atau bahkan diputus dengan doa, sedekah, istighfar, bacaan Al-Quran yang diberikan oleh keluarga atau orang lain, atau pahala berhaji. Benarkah doa bisa menjadi penyebab diringankannya azab? Ammar bin Jarir menjelaskan manfaat doa yang dipanjatkan kepada yang telah meninggal. Jika kita mendoakan orang yang telah meninggal, seorang malaikat akan mendatangi mereka di dalam kubur dan mengatakan bahwa, "Wahai penghuni kubur yang terasing, ini doa adalah hadiah dari saudaramu untukmu." Hal ini juga dibenarkan oleh cerita Ahmad bin Yahya kepada Ibnu Abi Ad-Dunya. Ahmad bin Yahya bercerita bahwa temannya pernah bercerita tentang saudaranya yang telah meninggal. Teman Ahmad bin Yahya pun pernah bermimpi bertemu saudaranya dan langsung bertanya kondisinya di alam kubur. "Bagaimana kondisimu ketika kau masuk ke dalam kubur? Ada seseorang yang mendatangiku dengan bara api di tangannya. Andai tidak ada seseorang yang mendoakanku, maka aku pasti telah dipukul dengan bara api oleh orang tersebut." Bisakah kita melihat dan mengetahui adanya azab kubur? Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan siksa kubur kepada manusia. Hal ini sesuai penjelasan Ibnu Abil Izzi dalam Syarh Aqidah At-Tahawiyah. Beliau berkata,
Terkadang Allah perlihatkan di dunia ini azab kubur berupa hal-hal ajaib dengan kemampuannya, dan hal ini lebih memberikan pengaruh lebih banyak. Allah mampu menampakkan hal ini pada sebagian hambanya dan tidak menampakkan pada lainnya. Rasulullah SAW sebagai orang mengetahui azab kubur memberi peringatan kepada umatnya. Berbicara kengerian azab kubur, Utsman bin Affan pernah menyaksikan Rasulullah SAW bersabda mengenai hal itu. Tidak pernah aku melihat pemandangan yang lebih mengerikan sama sekali, melainkan kuburanlah yang paling mengerikan. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.